Baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Ibu lanjut ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doanya dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang hadis tentang tolong menolong. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan tentang hadis tentang tolong menolong, di sini kita sudah tahu apa itu arti tentang tolong menolong. Tolong menolong itu adalah membantu orang lain dengan rasa ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Ya, benar sekali. Tolong menolong itu kita membantu orang lain. Membantu di sini tidak harus berupa berbentuk uang, tapi bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk tenaga, dan bisa berbentuk yang lain-lainnya. Itu merupakan pengertian dari tolong menolong. Baiklah, di sini kita lanjut ke materi kita, yaitu hadis tentang tolong menolong. Di sini banyak lagi tentang hadis tentang tolong menolong, tapi Ibu di sini Ibu cuma menjelaskan 2 hadis yang berkaitan tentang tolong menolong. Yang pertama yaitu hadis dari Nabi riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar yang berbunyi, Ana Abdullahi ibni Umar radhiyallahu anhuma ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu aqul muslimil ayazlimuhu wala yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana lahi fi hajatihi wa man faraja an muslimi qurbatan farajaulahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamati wa man syatara musliman syatarahu Allahu yaumul qiyamah. Itu merupakan hadis tentang tolong menolong. Arti dari hadis tersebut yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim bersaudara kepada sesama orang muslim, tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh dibiarkan dianiaya oleh orang lain. Dan barang siapa menyampaikan hajat saudaranya, niscaya Allah menyampaikan hajatnya. Dan barang siapa membebaskan kesukaran seorang muslim di dunia, niscaya Allah membebaskan kesukaran seorang muslim di hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib atau kejelekan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aib atau kejelekan seorang muslim tersebut di hari kiamat. Baiklah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang hadis tersebut. Hadis tersebut menjelaskan tentang Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara atau ukhuwah Islam. Lalu Rasulullah berpesan agar tidak berbuat zalim dan teraniaya atau tidak boleh dianiaya orang lain. Menurut ulama besar Abdul al-Maududi menjelaskan zalim menjadi 3. Yang pertama yaitu zalim terhadap Allah. Apakah saudari Rebecca tahu nggak apa itu zalim terhadap Allah? Belum tahu Bu. Sini Ibu akan menjelaskan zalim terhadap Allah. Yang pertama yaitu zalim karena tidak mematuhi segala perintahnya dan melanggar terhadap segala larangannya. Jadi ketika kita tidak mematuhi semua perintah Allah dan kita melanggar perintah Allah, maka kita berbuat zalim kepada Allah. Dan zalim yang kedua yaitu zalim
terhadap sesama makhluk dengan bentuk melanggar hak orang lain dengan cara paksa atau baik kasar ataupun halus, baik secara fisik atau dalam bentuk mental seperti tawuran yang sering marak terjadi. Dan yang terakhir yaitu zalim terhadap diri sendiri, yaitu orang yang tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi untuk diri sendiri. Contohnya waktunya makan tidak cepat makan. Jadi ketika kita sudah bersuara tapi kita tidak langsung makan, itu merupakan salah satu contoh zalim terhadap diri sendiri. Orang mukmin tidak dibenarkan untuk berbuat zalim kepada orang lain, apalagi kepada sesama mukmin. Ini artinya kita dibenarkan melakukan penganiayaan baik badan, hati maupun perasaan. Penganiayaan dengan menemukan dan mengolok-olok, mencaci maki, membuka aib di depan umum, merendahkan, meremehkan serta menyepelekan baik dengan tingkah laku atau perbuatan dan perkataannya. Dan yang terakhir mendustakan, menipunya dan mempersulit keperluannya. Itu merupakan sifat-sifat zalim yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya yaitu bagi siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, melepaskan kesusahan saudaranya, dan menutupi aib saudaranya, niscaya Allah akan membalas semua itu. Seperti ketika kita menutupi aib teman kita di dunia, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat kelak. Itu merupakan hadis yang pertama. Sekarang Ibu akan membacakan hadis yang kedua yang berkaitan tentang tolong menolong. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'mini korbanan min korabi zunyanat saulahu anhu korbanan min korabat yaumil qiyamati waman yastar ala muksiri yastarallahu alaihi fit dunya wal akhirah waman syatara muslima syatarahu lahu fit dunya wal akhirati wallahu fi aunil abdi ma qanal abdu fi auni akhi. Yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membebaskan seseorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib seorang muslim tersebut di hari kiamat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong sesama orang muslim. Di sini Ibu akan menjelaskan penjelasan yang terdapat dalam hadis tersebut. Yang pertama itu, hadis tersebut mengandung beberapa prinsip persaudaraan di dalam Islam. Di antaranya pertama, melalui lisan Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwa orang yang melepaskan kesulitan seorang muslim, dia akan dilepaskan dari kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua yaitu Allah menjadikan makhluk menjadikannya dalam keadaan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, ada kaya dan ada miskin, ada yang bernasib baik dan ada yang bernasib buruk, susah dan senang dan seterusnya. Tentu saja seorang yang kaya itu dipilih
diperintahkan Allah untuk membantu seorang yang miskin. Begitu juga yang bernasib baik dan bernasib buruk tadi. Dengan persatuan dan persaudaraan yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, dan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin menjadi mungkin dengan kita saling menolong. Persatuan dan persaudaraan tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran untuk saling tolong menolong. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah perbuatan tolong menolong, tetapi persatuan itu tidak terwujud, maka itu tidak akan terjadi perbuatan tolong menolong. Yang ketiga itu penderitaan seorang mukmin berarti juga penderitaan mukmin lainnya. Rasa penderitaan dan sepenanggulan benar-benar diwujudkan. Cinta, kasih sayang, dan hidup rukun adalah sikap yang diajarkan Nabi dalam membina persaudaraan di kalangan umat Islam. Tolong menolong hanya dalam kewajiban dan takwa, tidak dalam bentuk dosa. Jadi di sini Allah mengajukan kita untuk tolong menolong dalam sikap kebaikan, namun tidak dianjurkan dalam perbuatan dosa. Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini, yaitu hadis tentang tolong menolong. Bagaimana saudara kita? Apakah sudah paham tentang dua hadis yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Baiklah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Silakan doanya dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.